Mari kita lihat Filipi pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke 26. Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Puji Tuhan. Berapa banyak yang rohnya nyala-nyala di malam ini? Haleluya. Risna, rohnya nyala-nyala? Tian, rohnya nyala-nyala? Buka maskermu, hidungmu tinggi loh, buka masker. Haleluya. Kita baca firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan yang kuharapkan, Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai 26. Sebab yang sangat kurindukan dan yang kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikianlah sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itu, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ayat 26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Kalau kita baca ayat ini, maka tema khotbah yang Bapak Ibu lihat, bagiku hidup adalah Kristus. Yang katakan adalah Rasul Paulus. Dia lebih suka meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Kristus. Tapi dia punya alasan kalau dia hidup. Maka dia hidup untuk memberi buah, untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa yang belum terselamatkan, jiwa-jiwa yang tersesat, diselamatkan bagi kerajaan Allah. Kalau aku hidup bagi kamu. Aku lebih suka pergi kepada Kristus. Tapi kalau aku hidup, aku lebih suka memberitakan Injil bagi kamu, supaya aku ingin melihat kemajuan yang ada padamu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, untuk kita maju dan sukses, kita harus memiliki tujuan yang ditopang oleh moto, yang ditopang oleh slogan, yang ditopang oleh tekad dan diwujudkan dalam bentuk kata-kata atau tulisan. Dan kita lihat bahwa Rasul Paulus selama dia hidup, maka dia punya logo, dia punya moto, dia punya slogan, dia punya tekad hidup. Dan tekad hidup itu dia tulis di dalam Filipi 1 ayat 21. Ini menjadi moto hidupnya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita katakan sama-sama, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kematian bukan kerugian, tapi kematian adalah keuntungan. Dan Rasul Paulus berkata ini adalah moto hidupnya. Dari ungkapan ini kita menemukan tujuan hidup orang percaya. Dan bagaimana kita bisa meraihnya. Bagiku hidup, kalau kita hidup hari ini, maka kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Tapi kita harus hidup bagi Kristus. Dan kalau kita mati adalah sebuah keuntungan. Kita akan menikmati semua hasil jerih payah, jerih lelah kita di dalam Tuhan. Dan kita akan menikmati di dalam kerajaannya yang tidak berkesudahan, yang namanya kerajaan Allah itu. Atau kerajaan sorga itu. Dari ungkapan ini kita menemukan tujuan hidup. Kita menemukan sebuah arah yang jelas. Kita menemukan sebuah guidance bagi orang percaya. Dan bagaimana kita meraihnya. Bagaimana Bapak Ibu bisa meraihnya? Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang ingin meraih tujuan hidup saudara? Amin. Kita harus punya moto hidup. Saya punya moto mulai dari saya mulai bertobat sampai hari ini adalah bagiku hidup
Dikatakan begini, hidup adalah khotbah, khotbah adalah hidup. Haleluya. Hidup adalah khotbah dan khotbah adalah hidup. Apa yang keluar dari mulut Anda harus Anda tepati. Apa yang Anda katakan harus Anda hidupi. Ya, memang tidak sempurna, tapi paling tidak orang bisa melihat kehidupan saudara dari apa yang Anda hidupi. Itulah khotbahmu sesungguhnya. Belakang mimbar ini adalah tempat untuk Anda dan saya melepaskan kehidupan Tuhan kepada umat Allah. Ketika Anda dan saya dipercayakan di sini, kalau di rumah, Anda dan saya merilis kehidupan Kristus bagi keluargamu. Kalau di tengah-tengah masyarakat, Anda menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Kalau di pekerjaan, tempat bisnis, Anda jadi berkat di sana. Hidup bagi Kristus dan mati adalah untung. Amin. Dari ungkapan ini sekali lagi, kita meraih, kita menemukan tujuan hidup. Yang pertama, bagaimana menemukan tujuan hidup? Menjadi seperti Yesus adalah tujuan hidup orang percaya. Kasih tahu kiri kanan, tujuan hidupku adalah menjadi seperti Yesus. Kasih tahu kiri kanan, tepuk dada saya, tepuk dada Anda dan berkata, tujuan hidupku adalah menjadi seperti Kristus. Haleluya. Menjadi seperti Kristus bukan berarti sama seperti Tuhan, sama seperti Allah. Maha tahu, maha kuasa. Bukan begitu. Maha hadir, maha kekal dan maha segala-galanya. No, bukan seperti itu. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 18, kemudian kita lihat ayat 25, kita lihat Yesaya pasal 40 ayat 18, kemudian ayat yang ke-25, Alkitab berkata kepada kita, jadi dengan siapa kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Kita nggak bisa sama seperti Allah. Dan ayat 25 berkata begini, ayat 25 berkata, dengan siapa kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia. Dia ini adalah manusia, firman yang maha kudus. Kita tidak maha tahu, kita tidak maha kuasa, kita tidak maha hadir, kita tidak maha kekal, kita tidak maha segala-galanya. Tapi saudara dan saya bisa menjadi seperti Yesus di dalam karakter, dalam sifat. Maka dikatakan kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut. Kasih itu adalah memiliki yang namanya spirit of control, penguasaan diri. Dan kasih adalah Allah sendiri, itu sifat-sifat Allah. Dan tujuan daripada Tuhan, tujuan daripada Allah bagi kita di dunia ini adalah hidup dalam pembentukan watak dan karakter. Saudara tahu bahwa kita ada di muka bumi ini. Menjadi seperti Allah adalah memiliki watak dan karakter yang sama seperti Tuhan. Ketika ada masalah, berpikirlah sama seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Memiliki watak dan karakter artinya Anda bersikap, Anda meresponi harus seperti apa yang Tuhan janjikan. Keadaan memang tidak menguntungkan, situasi tidak menjanjikan, tapi Anda percaya Tuhan sanggup menolong Anda. Maka Anda membawa sifat dan karakter Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Anda harus memiliki karakter Kristus. Kegagalan orang Kristen bukan rajin ibadah. Kegagalan kita sebagai orang Kristen adalah tidak membawa sifat dan watak Tuhan di tengah-tengah keluarga kita dan bangsa dan kota kita. Ayub 23 ayat yang ke-10 berkata begini. Ayub 23 ayat 10. Firman Allah berkata begini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidup kita. Tujuan Allah bagi kita di dunia ini adalah hidup dalam pembentukan watak dan karakter. Firman Allah berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Paralelkan ayat ini dengan 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Alkitab berkata Tuhan menguji kita melebihi emas yang murni. Lalu kita akan keluar dan kita akan mendapatkan puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Memperoleh yang kedua kemuliaan. Dan yang ketiga kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Ingat, masalah ujian yang datang adalah membentuk kita supaya kita punya karakter. Yusuf dibuang di dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dia nggak lakukan dosa tuh. Tapi dia dijual, dia dibuang. Karena saudara-saudaranya iri dengan karunia yang ada padanya. Ketika mereka lihat dia dari jauh, pakai baju warna-warni, dan mereka sudah bersekongkol. Mari kita bunuh tukang mimpi itu. Dan ketika Yusuf datang, Alkitab berkata mereka menangkap dia. Mereka kemudian membuka bajunya. Lalu mereka melemparkan dia dalam sumur. Karena Yehuda berkata, tidak baik kita membunuh saudara kita. Orang Ismail lewat, lalu dia dijual. Dengan harga 30 keping perak. Lalu dia dibawa ke pasar budak. Lalu dipilih oleh yang bernama Potifar. Alkitab katakan 13 tahun karakternya dibentuk. 13 tahun anak muda ini diproses dari umur 17 tahun sampai dia umur 30 tahun. Dia mengalami ujian yang namanya 7D. Namanya fakultas 7D. Haleluya. Dan tidak semua orang Kristen mau seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Mereka mau dipasang pakai mahkota, mereka mau naik di kereta, mereka mau dengar orang berkata hormat, hormat, hormat. Tapi mereka tidak mau diproses dalam api. Alkitab katakan ketika, kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian, ketika terjadi kelaparan di Kanaan, dan orang tuanya, Yakub, bersama dengan saudara-saudaranya datang. Dan ketika ayahnya mati, saudara-saudaranya takut kepada Yakub, kepada Yusuf maksudnya. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, aku ke Allah. Dan dia berkata begini, kamu tidak menjual aku. Tapi Tuhan mengirim aku lebih dulu untuk mempersiapkan suatu umat yang besar ini sehingga mereka tidak mati kelaparan. Dia punya karakter dan melupakan kesalahan mereka. Memberi nama anak Manasye dan Efraim kepada kedua anaknya. Melupakan yang terjadi di rumah Bapa. Dan yang kedua adalah berbuat lebat di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin melihat perkara-perkara besar, maka haruslah punya karakter Kristus. Watak Kristus harus ada pada saudara. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21 ini menjadi tekad, menjadi moto, menjadi slogan hidup. Apakah itu harus ditaruh di CKF menjadi sebuah slogan bagi kita? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berarti saudara dan saya harus punya karakter, punya sifat, punya watak yang sama dengan Kristus. Orang percaya itu tidak takut diproses. Orang percaya melihat proses itu sesuatu yang baik untuk mengubah dia menjadi sama seperti Yesus. Ingat, kita tidak bisa maha tahu, kita tidak bisa maha hadir, kita tidak bisa maha apalagi maha kuasa, kita tidak bisa maha kekal, tapi Anda bisa memiliki watak dan karakter Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan merindukan kita mengembangkan karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau saudara perhatikan ayat yang tadi kita baca, Filipi 1 ayat 20. Ada sebuah kerinduan yang ada di hati Tuhan supaya kita memiliki watak dan karakternya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Sangat kurindukan. Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ada sebuah kerinduan untuk mengembangkan karakter Kristus di dalam hidup. Bahkan di dalam kematian Rasul Paulus. Di dalam kenyamanan. Bahkan di dalam proses. Di dalam saudara dan saya menikmati kedudukan. Bahkan saat saudara dan saya mengalami yang namanya cooling down. Penurunan. Di mana orang tidak menganggap saudara. Orang tidak memperlakukan Anda dengan baik. Anda beritakan Injil. Anda berbuat baik. Anda senyum, Anda kasih salam kepada orang lain, tapi orang maki-maki saudara. Alkitab katakan begini, dalam ayat yang ke-20 dari Filipi 1 ayat 20, itu menjadi kerinduan untuk saudara dan saya nanti satu waktu, orang bisa melihat sebuah kemuliaan Allah terpancar dalam hidup saudara. Pelayanan bagi saya bukan di mimbar. Mimbar ini hanya sebagian kalau Anda jadi malaikat cuma di depan. Tapi ketika Anda turun di belakang, Anda jadi malapetaka. Saya percaya itu bukan pelayanan.
Pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika Anda turun dari mimbar ini dan Anda berjumpa dengan orang yang menjengkelkanmu, Anda berjumpa dengan orang yang membosankan bagi Anda, tapi Anda tetap tersenyum dan Anda berkata begini, aku masih bersama dengan Tuhan yang hidup. Aku masih disertai oleh Immanuel, Allah yang hebat dan ajaib, yang tidak akan pernah meninggalkanku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah sebuah keuntungan. Kalau Tuhan merindukan kita, mengembangkan karakter dikembangkan oleh sifat-sifat yang kecil. Anda mulai berbuat baik kepada seseorang, Anda mulai berdoa kepada seseorang. Ketika Anda lihat orang butuh ditolong, Anda punya kerinduan untuk menolong. Anda mau berbagi, Anda mau menolong orang lain. Dan Anda mau sering ibadah, mau untuk berdoa kepada seseorang, mau baca Alkitab. Anda bangun sifat baik, sifat baik, sifat baik, sifat baik, dikumpul menjadi karakter yang baik. Sifat jelek, sifat jelek, sifat jelek, sifat jelek, dikumpul menjadi karakter jelek. Dan saudara bisa lihat seseorang punya karakter itu dari apa yang dia katakan di mulutnya. Karena mengetahui hati seseorang gak ada alat yang jual. Anda bisa tahu hati seseorang dari apa yang dia katakan dari mulutnya. Ketika dia katakan yang baik kepada saudara, Anda hormati orang itu. Tapi kalau orang itu berbicara kepada sesuatu yang menjatuhkan Anda, tidak menginkaris Anda, tidak mendorong Anda maju, tidak mendorong Anda jadi hebat dan jadi besar, saudara dan saya jangan bergaul dengan orang yang demikian. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bergaulah dengan orang yang akan mengembangkan saudara. Bergaulah dengan orang yang akan menegur saudara. Bergaul dengan orang yang akan mendoakan saudara. Yang mengingkaris, yang menasihati Anda. Jangan bergaul dengan orang yang hanya puji-puji Anda. Tapi ketika Anda salah, tidak ada teguran sama sekali. Kau diam. Kerinduan untuk mengembangkan karakter Kristus dalam kehidupan kita, itu akan membuat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ketika Anda mengembangkan karakter, Yusuf mengembangkan karakternya di mana? Bukan di Mesir. Maksud saya bukan di Kanaan, bukan di rumahnya sendiri. Tapi ketika dia dibuang 13 tahun dari orang tua, dari rumah bapaknya. Papanya pikir dia sudah mati. Karena jubah yang warna-warni telah dicelupkan ke dalam darah anak domba. Dan mereka berkata, singa telah mencabik-cabik Yusuf. Tapi di dalam kebohongan itu, Tuhan merancang yang baik bagi Yusuf. Mungkin orang berbohong dan menjatuhkan saudara. Tapi saya berkata kepada Anda dan katakan kepada Anda, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, melebihi rancangan manusia yang sanggup menolong kita dan mengangkat kita. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata begini, kehidupan yang menyatakan kemuliaannya. Anda harus hidup dengan kehidupan yang menyatakan, dengan hidup yang menyatakan kemuliaan Allah. 1 Korintus 10:31 berkata, aku menjawab jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Hari ini, orang dapat makan, dia nipu. Untuk orang dapat makan, dia nginjak kepala orang lain, menjatuhkan orang lain. Karena untuk dia dapat gaji lebih besar, dia injak temannya supaya tidak melampaui dia, melebihi dia. Untuk dia, supaya orang itu jatuh, dia bicara bohong kepada bosnya, supaya bagaimana orang itu bisa jatuh dan bisa disalahkan. Saudara dengar baik-baik? Mungkin bosmu percaya, dan mungkin orang itu dipecat. Mungkin orang itu di mata bosnya pikir orang itu salah. Tapi di mata Tuhan, Tuhan telah melihat bahwa Anda tidak memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 31, firman Allah berkata begini, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, pekerjaan, pelayanan, keluarga, sesuatu yang lain, semua yang bisa Anda kerjakan, lakukanlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya begini, apakah khotbah saya hari ini memuliakan Tuhan? Apakah yang tadi pimpin pujian memuliakan Tuhan? Apakah para singers, para pemuji, Anda tadi bermain musik, kameramen, multimedia, para asyir, semua saudara yang datang hari ini, apakah hidupmu itu memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Harusnya every day, every time kita tanya kepada Tuhan, apakah semua yang saya lakukan hari ini memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Kehidupan yang menyatakan kemuliaan Allah, itu namanya karakter yang dikembangkan.
Saya percaya bahwa semua orang punya kelemahan. Kalau Anda mau cari kelemahan seseorang, pasti Anda dapat. Bukan masalah kelemahannya, tapi Anda mau belajar. Orang mau boleh lemah, tapi Anda mau belajar. Sehingga Anda bisa hebat dan bisa kuat. Tapi kalau orang nggak mau belajar, maka dia akan menjadi Alkitab katakan orang bodoh. Yang tidak akan nanti masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Anda boleh punya titelnya banyak di depan dan di belakang namamu. Tapi kalau Anda dengar firman dan tidak melakukan firman, Alkitab katakan engkau orang bodoh menurut Matius pasal 25. Dan ada gereja yang bodoh, 5 gadis bodoh. Pelitanya boleh nyala tapi tidak punya persiapan. Tidak mau belajar every day. Kita disuruh belajar setiap waktu. Haleluya. Mengembangkan karakter bukan cuma kehidupan yang Bapak Ibu bawa dalam kehidupan saudara. Tapi kehidupan yang efektif. Kehidupan yang produktif. Filipi 1 ayat 22 kita lihat. Filipi 1 ayat 22. Kehidupan yang produktif. Kehidupan yang efektif. Tetapi jika aku harus hidup di dunia itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ketika Bapak Ibu dan saya hidup di dunia, maka satu saja, memberi buah. Pertanyaannya begini, berapa banyak buah? Dalam hal ini buah adalah jiwa-jiwa yang sudah Anda ambil untuk Tuhan. Yang sudah berbuah lebat. Dan itu menjadi buah tetap bagi saudara. Sehingga satu waktu 1 Tesalonika 3, ayat yang pertama berkata begini, siapakah kemegahan kami dan kemuliaan di hadapan Tuhan? Adalah kamu. Kemuliaan di hadapan Allah adalah saudara dan saya. Adalah jiwa-jiwa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Kehidupan yang efektif dan kehidupan yang produktif. Ketika Anda dipercayakan 1 talenta, lipat gandakan itu. Ketika Anda dikasih 2, jadikan 4. Ketika Anda dikasih 5, jadikan 10. Dan ketika Tuhannya datang, hidup kita ini seperti talenta. Talenta adalah kemampuan yang kita bawa sejak lahir. Beda talenta dengan karunia adalah ini semua orang punya talenta. Entah dia percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan punya talenta. Dan satu waktu Tuhan akan minta pertanggungjawabannya. Karunia ketika saudara dan saya dibaptis Roh Kudus. Berkata-kata dengan bahasa roh menurut 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Akan juga diminta pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi ketika Anda dan saya dikasih talenta atau dikasih karunia, maka kita harus melipat gandakannya, memproduktifkan itu, melipat gandakan itu. Tuhan kasih kita mulut untuk berbicara tentang Tuhan, bersaksi tentang kehidupan, di mana Tuhan sertai saudara before and after, sebelum dan sesudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kalau saudara Tuhan berkati kita dengan keuangan melimpah, berkati kita dengan kedudukan dengan nama baik. Baik bagi kita. Tapi pakai semua itu menjadi fasilitas. Untuk kita melayani di hadapan Tuhan. Jangan pakai itu untuk menepuk diri. Bahwa saya paling hebat, saya paling gagah. Saya harus dituntut hormat. Betul. Alkitab katakan berikan penghormatan kepada orang yang layak. Berikan penghormatan. Berikan takut kepada orang yang layak menerima rasa takut. Tapi berikan juga hormat kepada orang yang layak menerima hormat kepada Tuhan. Yaitu namanya Baal Hamon. Kurios, penguasa tunggal, El Shaddai, Adonai, yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Dalam 2 Petrus pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-8, memparalelkan ayat Filipi 1 ayat 22. Alkitab berkata dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Jangan puas dengan apa yang Anda tahu, harus tambahkan itu. Ya, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan apa? Kesalehan, ayat yang ke-7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat yang ke-8 berkata begini. Ayat yang ke-8 berkata, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Bapak Ibu jangan puas dengan apa yang Anda tahu sekarang. Jangan puas dengan apa yang Anda miliki sekarang. Alkitab katakan ini tambahkan kebajikan.
pada imanmu kebajikan, pada kebajikan pengetahuan, pada pengetahuan pengenalan akan Allah, pada pengenalan akan Allah. Dikatakan begini, supaya Anda dan saya menjadi giat, berusaha sungguh-sungguh. Melayani itu artinya berusaha sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Kalau gembalamu saja tidak merasa bahwa itu menyenangkan, tidak merasa itu tidak cocok, sampai diprotes, apalagi Tuhan yang merasa. Tuhan gak mau terima domba yang cacat. Tuhan gak mau terima domba yang lumpuh. Tuhan gak mau terima domba yang buta. Tapi Tuhan mau terima domba yang terbaik. Layanan itu adalah sacrifice, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu artinya kita harus efektif dan produktif. Ketika tempat ini penuh dengan sacrifice, dengan hati yang mau berkorban, jiwa yang mau berkorban dengan waktu, maka saya percaya kemuliaan Allah akan dinyatakan di tempat ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahkan bukan cuma saudara dan saya mengembangkan karakter, bukan cuma hidup menyatakan kemuliaan Allah, bukan cuma efektif dan produktif, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Filipi 1 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Filipi 1 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Alkitab mengatakan begini, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama Kristus itu memang jauh lebih baik. Ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan di dalam keyakinan itu taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ayat 6, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Satu kemegahan saudara dan saya, ketika hari ini Anda selamatkan seseorang, Anda bimbing seseorang, dari dia mulai bertobat, kemudian dia dibaptis, dia ikut kelas pemuritan, atau ikut kelas reguler, misalnya kuliah. Kemudian dia bertumbuh secara rohani, lalu dia menghasilkan buah yang tetap, menghasilkan lagi buah. Dan satu waktu nanti, ketika dia berbuah, satu waktu nanti ketika dia jadi gembala, jemaatnya 10.000 orang, itu adalah buah pelayananmu. Satu orang Anda selamatkan, tapi dia bisa berlipat ganda, menjadi ribuan orang. Saya beritahukan kepada gereja Tuhan, berhenti hidup hanya melihat diri sendiri. Berhenti hidup hanya melihat kesenangan sendiri. Tapi ini waktunya untuk saudara dan saya melihat kebutuhan orang lain. Salah satu kebutuhan terbesar mereka adalah diselamatkan. Bapak Ibu kasih tahu kiri kanan. Salah satu kebutuhan orang-orang di luar sana adalah diselamatkan. Penduduk kota ini ada jutaan orang. Kita yang hadir di tempat ini terlalu sedikit, saudara. Ada orang di luar sana yang butuh suara, butuh kesaksian, butuh beritakan nama Yesus kepada mereka. Dan mereka butuh keselamatan, itu kebutuhan terbesar mereka. Makan minum cukup bagi mereka. Mereka punya uang, mereka punya saldo di bank. Tapi kalau mereka mati hari ini, maka semuanya itu tidak bisa selamatkan mereka. Hanya satu yang bisa selamatkan mereka, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ketika mereka menerima dia secara pribadi dalam hidup mereka, maka mereka diselamatkan. Gereja jangan jadi orang apatis. Gereja bukan jangan jadi orang bodoh. Tapi gereja harus jadi orang yang efektif dan produktif. Jadi berkat bagi orang lain. Ketika Anda beritakan Injil, dan hari itu mungkin dia katakan saya belum mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya beritahukan kepada saudara, firman yang Anda taburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Menurut Yesaya 55 ayat 11, firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. One day firman itu akan tumbuh dan orang itu akan bertobat. Mungkin orang lain akan datang dan memberitakan Injil. Kemudian orang itu menyerahkan hidupnya dan hatinya. Seluruh hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Dan dia akan dipakai menjadi alat dan tujuan dalam tangan Tuhan. Beritakan Injil kepada setiap orang. Karena kita menggenapi amanat agung Kristus. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, Bapak Ibu tidak akan mengalami yang namanya defisit. Tapi Anda akan mengalami yang namanya surplus.
Anda akan mengalami yang namanya pelipat gandaan. Anda akan mengalami yang namanya kingdom supply. Anda akan melihat bagaimana kingdom protection. Anda akan melihat jalan yang baru, pertolongan Tuhan yang ajaib. Karena Anda sedang mengerjakan pekerjaan Bapa di sorga di muka bumi ini. Karena Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Kita semua hari ini harus punya detak jantung Tuhan ini. Dan detak jantung Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Berkat terbesar bagi orang-orang di luar sana. Berkat terbesar bagi keluargamu. Berkat terbesar bagi tempat kerjamu adalah Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Menjadi Yesus Kristus adalah tujuan hidup orang percaya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi seperti Yesus Kristus. Ingat, menjadi seperti Yesus Kristus, tadi saya katakan, bukan jadi maha hadir, maha tahu, maha bisa, maha kekal, bukan. Tapi dalam karakter dan dalam sifatnya. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi seperti Yesus Kristus? Kita harus bersedia, yang pertama meninggalkan manusia lama kita. Manusia lama kita adalah dosa, kebohongan, iri hati, dengki, masa lalu, pola pikir yang lama. Karena pertobatan itu adalah metanoia. Change your mind, change your heart. Pola pikir diubahkan menjadi sama seperti Kristus. Jadi sebenarnya kita bisa melihat seseorang itu bertobat atau tidak, dilihat dari pola pikirnya. Kalau pola pikirnya pola pikir sempit, pola pikirnya hanya mengasihani diri sendiri, orang itu belum bertobat. Tapi kalau pola pikirnya adalah pola pikir Kristus, berpikir tentang Tuhan dan kemuliaannya, berpikir tentang cara-cara di mana Tuhan akan ikut bekerja dalam semua yang dia alami, orang ini udah bertobat. Dia selalu percaya bahwa di balik masalah ini ada jalan keluar, di balik persoalan ini ada pertolongan Tuhan, di balik setiap masalah yang aku alami, Tuhan sanggup menolong saya. Orang ini bertobat. Kita harus bersedia meninggalkan manusia lama kita. Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat 22 berkata, kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Yaitu kamu berhubungan dengan kehidupan yang dahulu, harus meninggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Manusia lama kita adalah iri hati, dengki, amarah, percabulan, perjinahan, pesta pora, menghakimi seseorang dan yang lain, termasuk suka tersinggung. Bapak Ibu kalau lakukan ini sebenarnya Bapak Ibu sedang kesurupan tingkat dasar. Anda iri hati, Anda tersinggung aja, itu kesurupan tingkat dasar. Dan dari Anda lihat saya semua, Anda ini kesurupan hampir setiap hari. Kesurupan tingkat menengah ada di jiwa saudara, pikiran, perasaan, kehendak. Biasanya di situ adalah doa kelepasan. Dan kesurupan total ada pada roh saudara. Ketika Anda kesurupan total, tubuhmu ikut juga dikuasai setan, jiwamu juga dikuasai setan. Haleluya. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego berdiri di hadapan patung yang dibuat Nebukadnezar. Dan Nebukadnezar memberikan kepada mereka 2 kali kesempatan. Ketika engkau dengarkan bunyi nafiri, gambus, ceracap, ketika engkau mendengarkan bunyi ini, maka sujudlah menyembah. Kalau tidak, maka dapur api itu dinyalakan 7 kali lebih panas. Dan mereka bertiga berkata begini, sekalipun Allah kami yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan kudirikan. Rajanya marah. Padahal mereka adalah para gubernur di Babel, punya kedudukan. Tapi mereka tidak mempertahankan kedudukan itu hanya untuk kompromi, melakukan dosa dan melawan kehendak Allah. Mereka tetap berdiri dan api dipanaskan 7 kali. Algojo mengangkat dan melemparkan mereka dalam dapur api. Algojonya mati, mereka jatuh dalam dapur api. Tapi tiba-tiba Nebukadnezar melihat bukan 3 orang di sana. Tapi ada 4 orang. Dan orang yang keempat, mukanya seperti anak dewa. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah penolong saudara dan saya. Dia merubah dapur api menjadi suhu 16 derajat Celcius. Seperti AC yang kita rasakan. Dan mereka hanya berjalan-jalan. Bukan kebakar, tapi wisata dalam api. Ketika Anda ada dalam masalah, bisakah Anda berwisata? Anda berkata, wow, aku sedang jalan-jalan menurut Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Dikatakan begini, berbahagialah kamu apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Berapa banyak di sini yang ketika ada pencobaan terus berbahagia?
Mukamu mencucu semua seperti pepaya yang jatuh dan pecah di atas tanah. Shalom, apa kabar? Baik. Dari mana? Dari tadi. Tinggalkan manusia lama, saudara dan saya. Hiduplah di dalam roh dan jangan hidup di dalam daging. Katakan amin. Aminnya cuma 2 orang dan nadanya setengah. Hiduplah dalam roh dan jangan hidup dalam daging. Aminnya kalau dihitung itu persentasenya masih 35%. 65%-nya kemana? Hiduplah dalam roh dan jangan hidup dalam daging. 65%. Hiduplah dalam roh dan jangan hidup dalam daging. Ayo katakan sama-sama, saya harus hidup dalam roh dan tidak hidup dalam daging. Suara lebih naik 1 oktav. Saya harus hidup dalam roh dan tidak hidup dalam daging. Dalam nama Yesus. Wow. Titus pasal 2 ayat yang ke-12 berkata begini. Kalau Anda, ini pelajaran untuk saudara. Supaya Anda dan saya punya sebuah slogan. Punya sebuah moto. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dalam Filipi 1:21. Titus 2:12 berkata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tujuan Tuhan mendidik kita supaya saudara dan saya meninggalkan kefasikan. Saya lihat terjemahan yang lain, bukan kefasikan, kejahatan yang berhubungan dengan daging, yang berhubungan dengan jiwa, yang keluar daripada firman Allah. Ada banyak orang yang menyembah Tuhan, tapi hidupnya, dagingnya, jiwanya masih fasik. Cara satu-satunya melepaskannya adalah Bapak, Ibu, dan saya harus rajin ibadah. Kasih tahu kiri kanan. Kamu harus rajin ibadah. Yang kedua, kalau ibadah jangan ketiduran. Tempat tidur itu adalah tempat untuk tidur. Tempat duduk bukan tempat tidur. Haleluya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dalam dunia ini. Tuhan nggak mau Bapak, Ibu, dan saya, maaf ini katanya agak kasar, munafik. Tapi Tuhan mau saudara dan saya transparan di hadapan Tuhan. Kalau Anda salah, Anda datang dan Anda, Tuhan aku salah. Anda berdosa, aku salah. Anda nggak tahu, aku mau belajar supaya aku jadi tahu. Supaya aku jadi bisa, supaya aku jadi mampu. Karena tujuan semuanya itu adalah dipakai memuliakan Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup saudara bukan tentang saudara lagi, tapi tentang Kristus yang pegang kendali atas hidupmu. Dan kalau Kristus yang pegang kendali atas hidupmu, saya percaya hidup Anda akan semakin maksimal dalam Tuhan. Saya ingat ketika saya masih kecil, ketika ada tamu yang datang di rumah, ketika orang datang di rumah, saya selalu masuk ke dalam kamar. Dan saya sembunyi di bawah tempat tidur. Saya minder luar biasa. Karena selalu saya dikatakan begini, kakakmu lebih pintar dari kamu, adekmu lebih pintar dari kamu. Kamu nanti jadi tukang bakul dan jadi preman. Benar. Itu perkataan yang saya dengar malah sama saya SD. Tapi saya ingat ketika saya alami Tuhan, ketika saya bertobat setelah saya lulus SMA. Saya bisa berdiri di depan orang, bisa bersaksi. Saya bisa bicara di depan orang, saya belum jadi pendeta. Saya rasa sesuatu yang kebulak-balik dari hidup saya. Yang tadinya tersembunyi, sekarang dimunculkan. Yang tadinya tidak kelihatan, sekarang ditaruh di tempat yang sangat kelihatan. Saya beritahukan kepada saudara. Manusia mungkin berkata yang bukan-bukan tentang saudara. Yang salah tentang Anda. Tapi Tuhan punya perkataan kehidupan kepadamu. Bahwa masa depanmu sungguh ada. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Bahwa di dalam Tuhan ada jawaban. Tapi problemnya adalah Anda harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Anda boleh salah kemarin.
Hari ini adalah masa depan dan besok adalah tujuan hidupmu. Berlarilah kepada masa depanmu, kepada tujuan hidupmu, karena Tuhan menunggu Anda di sana untuk membawa kepada Anda hal-hal yang hebat dan ajaib. Orang akan melihat sesuatu yang berbeda. Amin. Ketika Anda lakukan ini, maka Alkitab berkata begini, harus bersedia meninggalkan manusia lama. Ketika Bartimeus mau datang kepada Yesus, dia menanggalkan jubah kebutaannya. Manusia lama kita adalah seperti jubah yang harus ditanggalkan. Jubah gambaran tentang kehidupan. Jubah gambaran tentang kefasikan, keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Harus Anda tanggalkan. Dan Anda harus pakai jubah yang baru. Jubah puji-pujian, jubah doa, jubah kelepasan, jubah pemulihan, jubah terobosan, dan jubah kemenangan. Ingat, moto kita, slogan kita yang diucapkan Rasul Paulus tadi, Filipi 1:21. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita harus bersedia merubah pola pikir kita. Pola pikir saudara dan saya dalam Efesus pasal 4 ayat 22 tadi harus kita ubah. Filipi pasal 4 ayat 22 tadi, pola pikir, change your mind, change your mind. Ubah pola pikirmu. Efesus pasal yang keempat ayat 22. Alkitab berkata, kita harus berubah pola pikir kita, yaitu bahwa kamu kehidupan yang lama, harus meninggalkan manusia lama. Meninggalkan manusia lama adalah Anda bertobat. Apa itu pertobatan? Pertobatan adalah meninggalkan manusia lama di belakang, menjauhinya, dan Anda kembali 180 derajat. Ini manusia lama, Anda berbalik 180 derajat dan meninggalkan manusia lama, berjalan kepada terang Tuhan. Ketika Anda masuk ke dalam terang, kegelapan tidak bisa menguasai saudara lagi. Anda bertobat adalah Anda dibaptis, baptisma. Baptis itu bukan umur di bawah 1 tahun ke bawah. Itu namanya rantiso. Tapi baptiso adalah ditenggelamkan, dikuburkan, ditutupi permukaannya. Artinya mati. Dalam Matius pasal yang ketiga, Yesus dibaptis. Yesus tidak dirantiso, tapi Yesus baptiso. Kolose 1 ayat 12 berkata begini, kamu mati bersama-sama dengan Kristus dalam baptisan, dan kamu dibangkitkan di dalam kemenangan. Amin. Firman Allah berkata begini, kita dibaptis bersama Kristus. Lalu kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Alkitab mengajarkan kepada saudara, tinggalkan pola pikir yang lama. Ketika ada masalah, gua mati, gua hancur, gua kalah. Maka Anda akan kalah. Tapi kalau Anda berkata begini, ada masalah, Anda selalu berpikir begini, aku menang, ada jalan keluar, ada terobosan. Sekalipun kenyataannya nanti Anda kalah, tapi di hadapan Tuhan, pola pikir yang Anda taruh, Tuhan perhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Anda berjumpa kepada seorang yang sakit, Anda katakan sembuh, tapi ternyata dia mati. Tapi Tuhan perhitungkan perkataan iman Anda menjadi sebuah kebenaran. Kan kita semua tidak akan hidup selamanya. Tapi karakter hidup, pikiran Kristus, perkataan Kristus harus ada pada kita. Amin. Ketika Anda sudah berdoa dan situasi belum berubah, tapi percayalah Tuhan melihat sikap hati, ketaatanmu, kerinduanmu di hadapan Tuhan, dan Dia perhitungkan itu sebagai kebenaran. Jangan mengikuti Tuhan berdasarkan hasil, tapi ikuti Tuhan berdasarkan cintamu akan Tuhan, dan berdasarkan Anda believe Jesus, percaya Dia dengan sungguh-sungguh. Orang yang ikut Tuhan karena hasil akan kecewa. Karena dia akan bilang, oh dia semakin kaya ya. Daud berkata, itu orang yang tidak mengenal Tuhan itu tambah gemuk. Rasanya mereka berjalan tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan. Tapi satu waktu ketika dia masuk dalam hadirat Allah, masuk dalam hadirat Tuhan, lalu Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan menaruh mereka di tempat-tempat licin. Saya beritahukan kepada umat Tuhan, bahwa ketika Anda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Anda akan melihat terobosan besar, perkara besar, perkara ajaib terjadi, punya pola pikir yang benar. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata begini. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan?
sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Taruh tangan di dada, saya memiliki pikiran Kristus. Saya memiliki pikiran Kristus. Filipi pasal 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama, engkau harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Kristus adalah firman Allah. Engkau dengar firman, engkau taruh dalam pikiranmu, maka engkau mengerti tentang pikiran Kristus. Ingat bahwa pikiran Kristus tidak pernah menjatuhkan saudara. Pikiran Kristus selalu membangun, pikiran Kristus selalu menasehati, memberikan dorongan, memberikan semangat. Bagi mereka yang lemah dikuatkan, bagi mereka yang putus asa mendapat jawaban, bagi mereka yang tidak punya pengharapan ada pengharapan, bagi mereka yang tidak tahu menjadi lebih tahu, bagi mereka yang tadi kehilangan arah punya arah. Tapi pikiran daripada dunia dan pikiran setan adalah menjatuhkan, menghancurkan, mengintimidasi. Berkata kamu gak mampu, kamu gak bisa, kamu kalah. Kamu dengarkan gak perkataan papamu dulu, temanmu berkata, kamu gak mungkin sukses, kamu gak mungkin berhasil. Lalu Anda katakan, iya, masuk dalam tanah dan matilah Anda. Enggak. Anda gak boleh hidup karena apa kata orang. Tapi Anda dan saya harus hidup karena apa kata Tuhan. Anda gak boleh hidup karena apa kata tradisi. Tapi Anda harus hidup menurut apa kata firman Allah. Maka Anda akan melihat kemenangan Tuhan berikan kepada saudara. Kekuatan Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan akan menolong saudara dengan cara hebat dan cara ajaib. Itu cara menjadi seperti Yesus. Yaitu meninggalkan manusia yang lama. Merubah pola pikir. Merubah pola pikir apa sekali-sekali? No. Every minute. Setiap hari. Amin. Karena kita akan diubahkan menjadi seperti Yesus dalam pola pikir, perasaan. Orang yang tidak merubah hidupnya setiap hari, tanda bahwa dia tidak bertumbuh. Perubahan akan disebut perubahan kalau terjadi sebuah perubahan. Kalau Anda masih kerja 5 tahun yang lalu, selalu gak beres-beres, sampai sekarang gak beres-beres, berarti Anda gak berubah. Mungkin pakaianmu berubah, rambutmu berubah mungkin. Tapi hidupmu tidak berubah, hatimu tidak Anda rubah, pikiranmu tidak Anda rubah. Itu sama saja, tidak ada sebuah pertumbuhan. Anda tidak bisa akan mimpin banyak orang. Karena apa yang Anda investasi dalam hidupmu, itu yang akan Anda transfer kepada orang lain. Kalau hidupmu tidak berubah, bagaimana Anda bisa pimpin orang yang lain yang tidak berubah, bisa berubah menjadi seperti Yesus. Rubah dirimu dulu, baru Anda bisa rubah orang lain. Yes, cuma 1 orang. Amennya cuma 3 orang. Kalau dari 1 sampai 100 Anda dapat cuma 15%. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi seperti Kristus? Berjalan dalam kebenaran dan berjalan di dalam kekudusan. Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24 berkata begini. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bagaimana kita mengenakan manusia baru? Apakah kita bisa punya manusia baru? Manusia baru adalah manusia roh. Yang diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran. Kebenaran adalah firman Allah. Dan di dalam kekudusan. Anda nggak bisa kudus dengan pergi bertapa 3 bulan di hutan, nggak mandi selama 30 hari, lalu janggutmu tumbuh, rambutmu jadi panjang dan sebagainya. Dan ketika Anda selesai bertapa, Anda mandi di hulu, seluruh ekosistem di hilir itu mati semua karena rambut saudara yang bikin ikannya pingsan atau ikannya mati. Anda nggak bisa bertapa dan jadi kudus seperti itu. Pakai sepatu putih, celana putih, kemeja putih, rambut putih, kumis putih. Itu namanya kurang darah. Kekudusan adalah Anda tinggal di dalam hadirat Allah. Berkali-kali, beberapa kali saya katakan begini. Kalau Anda ingin punya mutiara, maka ingat bahwa mutiara terjadi itu. Dulu ada jemaat kita itu yang punya usaha mutiara, betul ya? Punya usaha mutiara di pulau yang bernama Dobo di Ambon, saudara.
Dan kita tanya kepada dia bagaimana mutiara terjadi. Kalau itu dalam air tawar atau air asin, maka kerangnya dibuka. Ketika kerikilnya masuk, maka mulut kerangnya tertutup. Harus nunggu 3-4 bulan. Maka terjadilah reaksi kimiawi di dalam kerang itu. Dan ketika dibuka mulut kerang itu, pada waktu yang sudah ditentukan, maka kerikil itu sudah berubah menjadi mutiara. Pertanyaannya begini, apakah ketika kerikil masuk ke dalam kerang itu, kerikil kepingin jadi mutiara? Ketika Anda ingin menjadi seperti Yesus, tinggallah di dalam firman, tinggallah dalam hadirat Allah, seringlah beribadah, seringlah berdoa, cari Tuhan, punya pikiran Tuhan, punya sifat Tuhan, punya karakter Tuhan. Orang akan lihat orang kudus. Haleluya. Kekudusan itu adalah dipisahkan. Anda dipisahkan dari dunia. Anda ada dalam dunia, tapi dipisahkan dari cara-cara hidup dunia. Dan Tuhan sanggup menolong saudara. Kenapa? Karena moto, karena slogan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 1:21 tadi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, tujuan hidup kita menjadi seperti Yesus. Dan saudara punya cara menjadi seperti Yesus. Meninggalkan manusia lama. Berubah pola pikir saudara. Hidup dalam kebenaran. Tinggal di dalam kekudusan, tinggal dalam firman, tinggal dalam hadiratnya, tinggal di dalam ibadah, karena ibadah mengandung janji. Hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya orang yang rajin ibadah, kehidupannya akan diubahkan step by step. Tapi orang malas ibadah, saya percaya hidupnya lama sekali baru dia lihat perubahan. Kenapa? Karena ketika dia datang ibadah, firman Tuhan datang menyucikan dia, firman Tuhan datang mendidik dia, firman Tuhan datang mengarahkan dia, firman Tuhan datang menolong dia, Roh Kudus datang dan mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Dan Alkitab katakan ibadah punya kuasa, bukan hanya merubah satu orang, merubah satu bangsa. Ketika kita menjadi orang-orang yang suka ibadah, Anda bisa jadi garam dan terang bagi dunia. Alkitab tidak berkata hanya terang garam untuk garam dapur saudara. No. Bukan juga menjadi garam hanya cuma satu kota. Bukan cuma untuk satu bangsa. Tapi garam dunia. Wow. Haleluya. Katakan bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat dan ajaib. Bapa di sorga terima kasih. Malam ini, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Materaikan firman-Mu. Sebuah slogan, sebuah moto, sebuah tekad yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Filipi 1:21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hari ini kami tahu kalau kami hidup untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kami hidup, supaya kami membawa sebuah perubahan hidup lama kami tinggalkan. Dan hidup dalam roh kami punya, hidup dalam kebenaran kami punya. Roh Kudus nyatakan pribadi-Mu. Infuskan firman dalam roh kami. Dan ubah hidup kami menjadi sama seperti Engkau. Dalam nama Yesus. Mari hamba-hamba Tuhan